Shalom adik-adik. Jumpa kembali dalam acara Sekolah Minggu Online edisi ke-15. Nah adik-adik, apa kabar kalian hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Oke adik-adik, sebelum mulai ibadah hari ini, ada beberapa pengumuman. Kita dengar dulu yuk, apa saja pengumumannya? Pengumuman yang pertama, ibadah sekolah minggu pada tanggal 25 April diadakan melalui Zoom. Ingat ya adik-adik, tidak melalui vlog, tetapi melalui Zoom. Pengumuman yang kedua, ibadah diadakan pada pukul 11 siang. Pengumuman yang ketiga, linknya akan diumumkan pada hari Sabtu tanggal 24 April. Pengumuman yang keempat, ada bahan-bahan yang harus adik-adik siapkan. Yang pertama, adik-adik harus menyiapkan telur ayam, boleh telur rebus atau telur plastik. Yang kedua, lem fox. Dan yang ketiga, kertas krep berwarna kuning, merah, hijau, putih, biru, dan ungu. Sekali lagi, kuning, merah, hijau, putih, biru, dan ungu. Adik-adik, kalau di rumahnya ada beberapa anak sekolah minggu, kalian dapat membeli masing-masing satu warna dan dapat saling berbagi. Nah adik-adik, jadi itu ya pengumumannya, jangan lupa dicatat. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, yuk kita berdoa dulu. Kita lipat tangannya dan kekuatannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, Kau telah membimbing kami Tuhan sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus, terima kasih juga Kau telah mengumpulkan kami semua untuk beribadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Tuhan berkati, Tuhan yang pimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Adik-adik, mari kita memuji nama Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala senang. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala senang. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Nyanyikan lagu ini sekali lagi. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala senang. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Selamat hari Minggu. Hai adik-adik, sekarang tiba waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan yang baik, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan saat ini. Kami akan mendengarkan
firman Tuhan. Mari Tuhan, ajar kami untuk dapat mengerti semua yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, sebelum kakak mau bercerita, kakak mau tanya dulu nih cerita-cerita yang kalian dengar pada minggu-minggu yang lalu. Adik-adik, pada minggu yang pertama di bulan April ini, kakak Viera bercerita tentang apa? Ayo, siapa yang tahu? Iya betul adik-adik, kakak Viera bercerita tentang Tuhan Yesus pada waktu ia disalib. Nah, sekarang kakak akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk kamu. Supaya apa adik-adik? Supaya kalian tetap mengingat firman Tuhan yang telah diajarkan sebelumnya. Adik-adik, bagaimana sih keadaan manusia sebelum Tuhan Yesus menyelamatkan manusia dengan mati di kayu salib? Iya adik-adik, keadaan manusia adalah berdosa. Ada dosa yang disebabkan oleh perilaku mereka sendiri, ada juga dosa yang dia bawa sejak dari Adam dan Hawa berbuat dosa. Yang kedua, waktu manusia berdosa, apakah manusia dapat berkomunikasi atau dapat berbicara langsung kepada Tuhan? Jawabannya adalah tidak bisa, karena dosa itu menghalangi hubungan manusia dengan Tuhan, sehingga pada saatnya nanti manusia tidak bisa datang kepada Tuhan. Dan artinya adik-adik, kita ini kalau tidak diselamatkan Tuhan Yesus tidak bisa masuk surga loh. Yang ketiga nih adik-adik, apa sih nama bukit tempat Tuhan Yesus disalibkan? Ya, nama bukit itu adalah Bukit Golgota. Adik-adik, dengan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, itu menghapuskan semua dosa-dosa manusia, sehingga manusia itu dapat bertemu kembali, atau dapat berkomunikasi kembali, atau dapat berbicara langsung kepada Tuhan. Dan kalau kita menuruti kehendak Tuhan, kita nanti akan masuk surga loh adik-adik. Lalu selanjutnya, di minggu kedua, ada kakak Sally yang bercerita. Bercerita tentang apa sih adik-adik? Ya, bercerita tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus disalibkan, mati, ia bangkit kembali. Pada hari keberapa sih adik-adik? Iya betul, pada hari ketiga Tuhan Yesus bangkit kembali. Lalu siapa sih yang mengatakan kepada Maria Magdalena dan perempuan yang lainnya pada waktu datang ke kubur Tuhan Yesus? Siapa yang mengatakannya adik-adik bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit? Yang mengatakannya adalah malaikat Tuhan. Dia memberitahu bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dan kubur itu sudah kosong. Nah, pertanyaan yang ketiga, siapa di sini yang tahu apa sih hari Paskah itu? Ya, Paskah adalah hari di mana kita atau umat Kristen merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Dengan bangkitnya Tuhan Yesus itu membuktikan adik-adik bahwa Tuhan Yesus telah mengalahkan maut. Dan iman percaya kita kepada Tuhan itu tidak sia-sia karena kita memiliki Allah yang hidup. Nah adik-adik, sekarang kakak akan melanjutkan cerita dari minggu pertama dan minggu kedua. Setelah Tuhan Yesus bangkit dari kuburnya, dia tidak langsung naik ke surga, tetapi dia menampakkan diri dahulu kepada murid-muridnya. Kita lihat yuk adik-adik ceritanya. Adik-adik, cerita ini dapat kalian baca di dalam Markus 16 ayat 9 sampai 19. Catat ya adik-adik, kalian dapat membacanya di rumah. Markus 16 ayat 9 sampai 19. Setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematiannya, selama 40 hari Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya.
Dan menjelang kenaikannya ke surga, Tuhan Yesus pun berpesan kepada para murid, jangan meninggalkan kota Yerusalem, dan perintah untuk memberitakan Injil. Kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh murid-muridnya, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu Tuhan Yesus naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang malaikat berpakaian putih dan berkata kepada murid-murid, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Karena itu, pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah adik-adik, melalui cerita tadi kita dapat belajar 3 hal. Yang pertama, dengan naiknya Tuhan Yesus ke surga, itu adalah bukti bahwa Tuhan Yesus berkuasa atas seluruh bumi dan surga. Yang kedua, Tuhan Yesus mengajarkan supaya kita menceritakan tentang Tuhan Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya bagaimana adik-adik? Contohnya dengan perilaku kita yang baik, kita dapat memberi contoh kepada orang lain. Kita juga dapat bercerita tentang kebaikan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Selain itu, Tuhan Yesus juga memerintahkan untuk kita selalu setia dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Caranya bagaimana ya? Caranya adalah dengan kita selalu rajin beribadah kepada Tuhan. Kalau adik-adik dengan cara rajin sekolah minggu. Nah adik-adik, saat Tuhan Yesus memerintahkan untuk kita menceritakan apa yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita, dan supaya kita setia, Tuhan Yesus menyediakan penolong loh bagi kita. Siapa itu adik-adik? Penolongnya adalah Roh Kudus. Roh Kudus itu tidak kelihatan adik-adik. Roh Kudus itu tidak kelihatan adik-adik, tetapi Dia tinggal di dalam hati kita. Dia selalu mengingatkan kita apabila kita akan berbuat tidak baik. Dia selalu mengingatkan untuk kita tidak melakukannya. Dan Dia selalu mengingatkan kita untuk selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Dan yang ketiga adik-adik, dengan terangkatnya Tuhan Yesus ke surga, berarti Tuhan Yesus sedang menyediakan tempat loh untuk kita. Di mana ya tempat itu? Tempatnya adalah di surga. Tempat itu disediakan untuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan mengikuti semua perintah-perintahnya. Wah adik-adik, sekarang kita merasa bahagia ya. Setelah Tuhan Yesus menebus dosa kita dengan cara mati di kayu salib, Tuhan Yesus bangkit kembali dan Dia telah terangkat ke surga. Itu membuat hati kita sangat bersukacita. Adik-adik, demikian firman Tuhan kali ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami juga bersyukur mempunyai Allah yang hidup, yang telah menyelamatkan kami dan menjamin kami untuk dapat bersama-sama dengan Tuhan saat Tuhan datang kembali. Tuhan, berkatilah orang tua kami yang memelihara dan mendidik kami, yang membesarkan dan mendidik kami. Berkati pula kami ya Tuhan dalam kami mengikuti pelajaran dari sekolah. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.